Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Ketemu lagi bersama Ko Elisa, masih di pembahasan tentang kuliah di Turki. Jadi di video ini aku bakal cerita kepada teman-teman tentang dosen aku di kampus aku di Arı Ibrahim Cecen University di kota Arı di Turki. Jadi aku bukannya mau gibahin dosen aku ya atau mau ceritain kejelekannya, tapi aku cuman mau memberikan gambaran gimana sih dosen-dosen di salah satu univ Turki. Apakah dosennya sama dengan dosen-dosen Indo? Apakah ada yang suka ngasih tugas banyak? Apakah ada yang killer? Atau mungkin ada yang pengen tahu dosennya dari negara mana aja, terus background pendidikannya, dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah negara asal dosen-dosen di fakultas aku, di jurusan aku, Islami Limner atau Ilahiyat. Jadi dosen-dosen aku itu bukan cuma orang-orang Turki. Beberapa dosen aku dari Suriah, orang-orang Arab, native speaker Arab, terus ada dari Irak, terus ada juga dosen aku orang Palestina, tapi beliau tumbuh besar di Jordan. Terus kayaknya selain itu orang Turki deh, sisanya orang Turki. Dan dekan fakultas aku juga orang Turki. Dan dosen-dosen di fakultas aku itu semuanya setahu aku yang masuk ke kelas aku, yang pernah masuk ke kelas aku itu udah doktor atau udah S3. Kecuali guru Turkce atau bahasa Turki itu aku nggak tahu beliau itu udah S3 atau belum, tapi selainnya yang mengajar mata kuliah yang berbahasa Arab itu setahu aku udah S3 dan insya Allah kompeten di bidang masing-masing. Nah, apakah ada dosen yang killer? Menurut aku tidak ada. Tidak ada yang namanya dosen killer menurut aku. Tapi dosen yang tegas ada, tapi yang sampai ke tahap bisa dibilang killer itu menurut aku nggak ada. Dan dosen yang suka ngasih tugas itu cuma satu. Satu, beliau itu yang suka ngasih tugas, kadang tugas bahas atau makalah, kadang tugas PowerPoint, tapi setiap ininya selalu ngasih tugas bukan setiap semester, setiap setengah semester sekali ujian. Jadi kan setengah semester itu ada UTS, terus setengah-setengah lagi baru ada UAS gitu. Jadi setiap setengah semester itu selalu ngasih tugas. Tapi walaupun beliau selalu ngasih tugas, itu biasanya deadline-nya panjang gitu. Dan itu tidak dipresentasikan juga, tugasnya cuma dikumpul. Nah selain itu, seingat aku nggak ada lagi yang ngasih tugas. Pernah ada yang ngasih tugas, salah satu dosen ngasih kayak disuruh bikin mind mapping gitu, dan udah gitu doang tugasnya gitu. Jadi dikasih lihat ke beliau gitu doang. Jadi tugas di sini intinya nggak banyak, nggak bermacam-macam, nggak kayak di Indo gitu kan. Aku juga sebelum di sini kan aku pernah kuliah di Indo, di Bogor gitu. Dan itu hampir setiap mata kuliah itu ada tugas, apalagi di semester 5. Aku udah hampir lulus di Indo. Waktu aku kuliah di Indo tuh sebenarnya aku dikit lagi lulus gitu kan. Tapi aku belum nyelesain skripsi. Jadi apalagi di semester 5 itu banyak banget tugas, hampir semua mata kuliah itu ada tugas makalah lah, tugas PowerPoint lah, banyak pokoknya tugasnya. Tapi di sini tuh nggak sebanyak itu, dikit banget tugasnya. Tapi ada tantangan lain gitu kan. Kalau di Indo kan salah satu tantangannya itu banyak tugas gitu. Nah di sini adalah menurut aku pribadi itu adalah di bahasa. Yang kita yang udah di semester 1 itu kan sedikit banyaknya insya Allah udah bisa bahasa Arab gitu. Tapi kemampuan bahasa Arab kita juga belum sebagus itu gitu. Kadang kita masih nggak ngerti apa yang dijelasin dosen, apalagi tergantung dosennya gitu. Ada yang kadang ngomongnya kecepatan atau kurang jelas gitu cara berbicaranya, atau kadang bahasanya ketinggian, terus mufradatnya itu yang jarang gitu. Jadi kita strugglingnya di situ gitu perjuangannya. Kita harus lebih detail lagi mendengar menyimak gitu kan. Terus kita harus lebih banyak mengulang pelajaran karena kita tidak segampang itu mengerti gitu. Kalau di Indo kan waktu aku kuliah di Indo, kampus aku tuh berbahasa pengantar bahasa, sebenarnya bilangnya bahasa Arab bahasa Indo gitu, tapi lebih mayoritas bahasa Indo gitu. Dan insya Allah itu mudah dipahami selagi kita menyimak dengan benar gitu. Dan walaupun banyak tugas, misalnya banyak makalah gitu kan, kita bisa mengerjakannya dengan apa ya, dengan gampang. Maksudnya walaupun membutuhkan waktu lama, tapi kan kita paham nih makalahnya bahasa Indo, terus kita bisa ngerjain. Intinya jangan malas aja gitu. Itu doang masalahnya, rajin apa enggak, mau apa enggak gitu. Nah kalau di sini dari bahasanya aja udah susah gitu, walaupun bahasa Arab yang sebenarnya udah kita pelajarin dari lama gitu. Aku sendiri belajar bahasa Arab sebenarnya udah dari SD, tapi sekarang belum fasih-fasih juga. Tapi alhamdulillah lah aku bisa mengerti sedikit banyak gitu. Nah balik lagi tadi soal dosen killer ada apa enggak, dan jawaban aku enggak ada.
Tapi ada yang tegas, dan beliau-beliau di sini itu bukan cuma transfer ilmu pengetahuan aja, tapi juga memperhatikan akhlak kita. Kayak apa ya, kayak protect banget gitu, melindungi kita itu, kayak memantau banget apalagi masalah pergaulan cewek cowok. Dan kita tuh sering banget diingetin, terus kayak udah ketahuan gitu siapa-siapa yang suka jalan sama siapa gitu-gitu kan, terus itu diingetin banget banget buat, pokoknya kayak dikecam gitu kan. Selain itu karena emang nggak boleh, terus kayak menjaga muruah gitu loh, menjaga marwah sebagai seorang penuntut ilmu agama gitulah kata beliau gitu. Jadi beliau tuh memantau banget, terus kalau misalnya sampai kabar ke beliau misalnya ada cewek cowok yang gak, yang apa gitu kan, gitulah, paham lah, itu pasti beliau kayak kayak diingetin keras banget sama beliau gitu. Berikutnya adalah di sisi tentang pemikiran gitu. Menurut aku sejauh ini lurus-lurus aja, maksudnya aku compare dengan yang pernah aku pelajari di Indo gitu kan, masih lurus-lurus aja semuanya, alhamdulillah. Ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya nggak ada yang pemikiran yang aneh-aneh gitu lah. Cuman ada yang beda mazhab juga, maksudnya di sini nggak cuma satu, tapi ada Syafi'i, ada Hanafi juga. Jadi yang mendominasi dua mazhab itu. Ada dosen aku, ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, begitupun masyarakat di sekitar kampus ini gitu. Walaupun beda ya adem-adem aja gitu kan, karena semakin berilmu orang-orang, semakin paham, itu biasanya toleransinya semakin tinggi gitu. Kayak di kalangan para dosen itu kan ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, tapi adem-adem aja gitu, walaupun berbeda pendapat pada beberapa hal. Dan di kampus aku, dosen fikih kita itu bermazhab Syafi'i, dan dosen lain ada yang Hanafi juga gitu, tapi ya gitu, adem-adem aja gitu. Kalau soal ngasih nilai itu nggak pelit tapi nggak digampangin juga, emang sebenarnya tergantung dosennya juga gitu kan, tapi secara umum itu nggak ada yang kayak gampang-gampangin ngasih nilai. Misalnya hasil kita jelek banget terus kayak diangkat-angkat gitu biar dibagus-bagusin semuanya gitu, nggak ada. Tapi ada satu dosen yang beliau itu gini, jadi di matkul beliau itu kan cukup banyak yang sering bolos walaupun ada diancam gitu kan, kayak misalnya siapa yang bolos 4 kali udah nggak boleh ujian gitu kan, karena itu emang peraturan kampus, tapi masih pada sering bolos gitu. Jadi beliau itu kalau misalnya di ujian, orang-orang yang rajin masuk kuliah yang nggak pernah alpa gitu tapi nilainya agak turun, jadi dibantu sedikit sama beliau gitu, tapi yang nggak drastis juga dinaikin gitu. Beliau kayak menghargai effort orang itu untuk hadir di kelas di saat para mahasiswa lain memilih untuk tidak datang. Terus kalau yang kayak nurun-nurunin nilai gitu juga nggak ada, maksudnya kayak kita ngerasa kita tuh udah belajar baik dan benar, terus mengerjakan ujian dengan benar gitu kan, kita bisa lah ya memperkirakan nilai kita berapa gitu, tapi kok hasilnya anjlok banget gitu, itu insya Allah nggak ada. Kita dapat sesuai dengan yang emang kita bisa jawab gitu. Kayak mungkin segitu aja dulu cerita aku tentang gambaran tentang dosen-dosen aku di sini. Insya Allah dosennya semua orang-orang baik, orang-orang berilmu yang akan mengajari kita, yang akan membimbing kita menjadi lebih baik dan berilmu insya Allah. Sampai ketemu di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.